Beberapa foto saya perkenalkan dulu. Dari foto sebelah kanan adalah foto saya sendiri sebagai CGP, dan foto yang tengah ini adalah fasilitator saya. Jadi namanya adalah Pak Suyono John. Beliau adalah pengawas yang berasal dari Jombang, dan yang terakhir kemarin beliau memiliki prestasi sebagai pengawas terbaik nasional yang pernah saya minta tolong bantuannya untuk nge-like YouTube-nya itu ya beliau. Dan yang sebelah kiri sendiri itu adalah Pak Saiful Haq ya. Jadi beliau adalah pengajar praktik saya di CGP Angkatan 7. Jadi kalau ustadz-ustadz nanti masuk di CGP itu akan banyak sekali kelas. Jadi di satu kabupaten itu saja dibagi menjadi beberapa kelas. Kelas saya sendiri itu adalah kelas 110. Nah, ada Ustadz Heru di SMA Tunas Luhur itu kelasnya 106. Jadi kami tidak sama. Jadi pengajarnya berbeda, fasilitatornya juga berbeda. Cuman kita kadang berada dalam satu forum kalau sedang bersama dengan narasumber yang dari Jakarta, dari Ustadz seperti itu. Jadi walaupun satu sekolah nanti misalnya Ustadz Daus, ada Ustadz Hairudin dia sedang daftar CGP, kemudian diterima di satu angkatan, jadi belum tentu berada di kelas yang sama. Jadi kemungkinan juga berbeda itu bisa terjadi karena nggak tahu diacaknya bagaimana. Jadi di Tunas Luhur itu kan ada Ustadz Heru sama Ustadz Ardi, itu kelasnya juga berbeda, jadi nggak sama. Baik, jadi itu yang pertama. Next, I just want to remind you, jadi mengingatkan saja visi yang ada sekarang. Jangan sampai bilang ada yang nggak tahu visi sekolah kita ya, malu loh. Kita kemarin sudah akreditasi dan semuanya hafal. Di sini terwujudnya siswa yang bertakwa, itu adalah visi pertama, takwa. Yang kedua, mempunyai prestasi akademis yang tinggi. Kalau kita sudah bertakwa, selesai, tuntas, harapannya duniawinya juga bagus, prestasi akademisnya bagus. Kemudian, memiliki kecakapan hidup. Dia sudah berprestasi akademis, pinter, tetapi kalau nggak cakap dalam kehidupannya juga kita merasa kurang, begitu ya. Nggak ada keterampilan, oke itu juga penting. Dan yang keempat adalah berwawasan lingkungan. Nah, kemarin memang ketika pembahasan tentang visi dan misi sekolah, itu sempat ada perdebatan antara fasilitator saya dengan saya pribadi, karena beliau menyampaikan seharusnya bahasa visi dan misi itu berupa kalimat aktif atau bagaimana kata beliau begitu. Nah, dan juga untuk visi sekolah kita yang terakhir berwawasan lingkungan itu juga sedikit menuai kritik dari fasilitator saya karena beliau mengatakannya begini. Beliau nih berwawasan lingkungan, berwawasan, oke. Berarti jenengan hanya memberikan pengetahuan saja kepada siswanya, not the practice, bukan prakteknya. Enggak Pak, kita itu programnya bagus Pak. Kita itu ya ada program ini itu sampai tembus menjadi mandiri, sekolah mandiri, adiwiyata mandiri kok Pak gini-gini. Iya Bu, itu prakteknya, tetapi bahasa yang jenengan ketuangkan divisinya itu kalau orang mau memahami bahasanya, jenengan tuh hanya memberikan pengetahuan saja kepada siswanya, bukan prakteknya. Kenapa? Karena hanya memberikan wawasan lingkungan. Jadi siswa sampean semua itu wawasan tentang lingkungannya bagus kayak gitu. Prakteknya gimana? Mana teman enggak bilang dalam bahasa saya gitu. Gitu Pak ya? Iya lagi. Coba didiskusikan lagi sama teman-temannya ide mereka seperti apa. Kalau dari segi bahasanya begitu. Jadi sampean hanya memberikan wawasan saja ke anak-anaknya gitu. Ah, iya I see. Oke Pak, saya copy penjelasannya. Jadi demikian. Mungkin ini nanti bisa membuka ide kita, memperbaiki dari segi bahasa atau bagaimana, kita akan diskusikan nanti. Nah, dari visi yang ada, tentunya ada misi yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi-visi itu. Ini juga hanya mengingatkan ke ustadz-ustadzah. Jadi kita memiliki yang pertama, karena tadi sekolahnya harus bertakwa, maka dari itu sekolahnya harus menanamkan nilai-nilai religi, misinya begitu. Kemudian sekolahnya menanamkan karakter akhlak mulia. Karakter akhlak mulia itu banyak apa terbatas? Banyak. Dari situlah kadang kita bingung karakter akhlak mulia yang mana yang akan kita tonjolkan dari siswa kita yang pertama. Nah, akhirnya dari kegambaran yang seperti itu semuanya kita berikan. Alhasil kita juga bingung sebenarnya apa sih
yang muncul dari anak-anak kita. Contoh yang paling kadang membuat saya merasa gegeritan banget ke anak-anak ya, percaya diri. Misalnya ambil satu, karakter percaya diri itu menurut saya di segi anak-anak itu sangat kurang. Kenapa? Karena ketika dalam forum apapun di kelas misalnya, itu kepercayaan dirinya mereka kan masih kurang ya. Misalnya kita suruh, kalau nggak di jos banget, mereka susah untuk maju, untuk tampil, untuk perform gitu. Nah, hal yang seperti itu mungkin bisa juga nanti kita pilah apa perlu hal yang lebih spesifik dari misi ini, bagaimana, monggo Ustaz Sadah tuangkan idenya. Nah, berikutnya adalah sebagai sekolah yang mengedepankan inovasi dalam pembelajaran. Nah, ini juga sepertinya kita sekarang agak tidak mengedepankan. Mengapa? Karena seperti kurikulum Merdeka saja kita belum melaksanakan ya, while our environment, lingkungan kita yang lain juga sudah banyak melakukan. Ya, ada beberapa kendala teknis nih. Oke, and next is pionir dalam pelaksanaan keterampilan hidup. Nah, life skill ini juga mungkin perlu dispesifikkan. Jadi misalnya kayak bahasa Inggris gitu ya, mungkin perlu dicantumkan secara spesifik. Bahasa Inggris bisa bla bla bla, misalnya kayak gitu. Kalau life skill seperti itu, keterampilan hidup, keterampilan yang mana? Oke, it's too general. Jadi general banget. Right, berikutnya sekolah yang memiliki program pencegahan dan pencemaran apa itu? Iya, akan kerusakan lingkungan. Right. Kita ada PR ya dari kemarin ya, selama musim hujan sungai di depan ya tadi gitu. Kenapa? Itu juga bertentangan dengan yang tengah ini. Sekolah yang memiliki program pengelolaan sampah loh, menjadi misi loh Tatai, pengelolaan sampah loh Tatai. Dan yang mempermasalahkan kemarin juga adalah sampah. Oke. Yang terakhir adalah melestarikan kekhasan tanaman lokal. Oke, itu adalah dari wawasan lingkungan yang tadi ya. Nah, tanaman kekhasan lokal kita yang ada di Probolinggo salah satunya mangga ya. Punya berapa pohon mangga kita di di sekolah? Setidaknya ada gitu tadi ya. Anggurnya tapi tidak hidup. Oke, baik. Jadi hal-hal demikian ini untuk mengingatkan Ustaz-Ustazah. So, poinnya adalah tujuannya, jadi bagaimana diskusi tentang visi misi ini itu nanti muaranya adalah memajukan lembaga untuk menghadapi perubahan zaman. Jadi zaman yang seperti sekarang. Jadi we want your ideas. Jadi kita inginkan idenya Ustaz-Ustazah, bukan hanya yang terbaik, tetapi semua ide deh pokoknya. Tuangkan dah, mau baik mau enggak, mau menurut jenengan pas atau enggak. Kalau itu merupakan ide yang perlu untuk dilakukan, monggo silahkan Ustaz-Ustazah tuangkan di sini ya. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam group discussion. Namun awalnya sebelum masuk ke sana, Ustaz-Ustazah akan mengisi dulu. Di sini ada kalimat rumpang yang akan menampung tentang idenya Ustaz-Ustazah. Oke, saya akan share dan Ustaz-Ustazah bisa mengisi dulu, kemudian baru nanti kita ambil kesimpulan. Nanti akan ditanya juga ya, kenapa Ustaz-Ustazah beride seperti itu. Alasannya kenapa? Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, beliau itu menyampaikan bahwa dalam filosofinya siswa itu sebenarnya ketika dilahirkan bukan seperti kertas putih. Jadi kalau mengatakan seperti kertas putih itu sebenarnya salah. Tetapi dia itu sebenarnya sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi tugas kita itu adalah menuntun dia menjadi manusia yang semaksimal mungkin seutuhnya berdasarkan kodratnya. Nah, ketika mendengar hal demikian saya tuh lega. Karena ketika mengajarkan bahasa Inggris nggak semuanya nyantol. Terus saya kembali ke filosofi KHD. Oh iya, semua siswa itu punya kodratnya masing-masing. Berarti kodratnya itu tidak di bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi yang penting dia master toleransi yang tinggi. Ini bahasanya sudah tentang kebinekaan ini. Ya, toleransi. Oke. Nah, ini berakhlakul karimah dan berprestasi. Berarti akhlak
berakhlakul karimah dan berprestasi. Oke. Berakhlak mulia, ya mirip. Kemudian berprestasi, berakhlak dan budi pekerti yang baik. Oke. Iya. Berakhlak mulia, bernalar kritis dan aktif dalam pembelajaran. Oke, ya terima kasih Ustaz. Nah, iya. Ini ada yang berprestasi, beradab dan sukses dalam meraih cita-cita. Oke. Nah, ini juga panjangnya. Tanggap dalam situasi dan kondisi. Jadi memimpikan murid yang tanggap dalam situasi dan kondisi. Siap bekerja keras untuk perbaikan lingkungannya. Oke. Kemudian berkarakter dan berprestasi. Oke. Ini yang panjang sekali. Kita memimpikan murid yang mengikuti perkembangan zaman. TI. Apa TI itu, Ustaz? IT. Oh, IT. Kebalik, Ustaz. Bahasa Inggrisnya IT, bahasa Inggrisnya teknologi informasi. Oh, I see. Oke. Indonesia IT, Indonesianya TI. Oh, TI gitu kebalik ya. Oke. Atau pengetahuan dan wajib berpegang teguh terhadap apa kita? Agama, sikap, etika, sopan santun, solidaritas, kepribadian yang baik. Kepribadian enggak? Bukan. Ustaz ini. Ustaz Alfian. Kedisiplinan apa kepribadian tak? Oh, kedisiplinan yang baik. Oh ya, ini cukup spesifik ya. Oke. Nah, ada yang beradab, ada yang berakhlak mulia. Kata-katanya hampir mirip ya. Oke, jadi berakhlak mulia, berbudi pekerti, berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Oke, berakhlak mulia. Berarti kalau berakhlak mulia dalam hal ini di visi kita yang sekarang berarti masih ada kata-kata berakhlak mulia itu masih sesuai. Berarti ustadz-ustadzah masih tetap menginginkan siswa kita demikian yang berakhlak mulia itu ya. Oke. Nah, di sini juga ada yang bertakwa. Takwa juga menjadi major, jadi ide yang mayoritas di sini bertakwa. Ya, itu juga sudah ada di visi misi kita tentang bertakwa. Nah, ini saya mau bertanya secara spesifik kepada Ustadz di sini, kepala sekolah nih, yang dulu sempat menyampaikan bahwa kata-kata bertakwa itu menurut Ustadz di sini itu terlalu general. Ingin sesuatu yang lebih spesifik, karena kalau bertakwa itu sudah berkenaan dengan melaksanakan semua hal yang terkait dengan ibadah yang ada di agama kita itu sudah dengan sangat baik dan sempurna. Begitu Ustaz ya? Itu bagaimana Ustaz? Bisa tolong disampaikan Ustaz? Biar lebih, oh yang satunya oke. Biar lebih punya wacana spesifik begitu Ustaz di sini. Jadi ini dulu itu kan takwa itu karena kita dulu istilahnya copy paste di Al-Falah itu adalah sekolah Islam. Nah, MUI kita sekarang itu bukan sekolah Islam sebenarnya, tapi bernuansa Islam. Sehingga takwa itu bisa diwakili istilahnya dengan berperilaku mulia itu. Jadi di situ ada unsur takwanya begitu. Ada unsur kalau di apa itu sifat profil Pancasila itu yang punya apa itu nomor 1 itu kan. Oke, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Masuk di situ. Jadi katakanlah kalau misalnya mau dibuat simpel, ya sebenarnya kalau di takwa itu masih masuk kan di situ ya. Iya betul. Atau dengan yang berperilaku mulia itu, berakhlak mulia. Beriman dan berakhlak
beriman, dan berakhlak mulia. Karena akhlak kan lebih ke Dia ada apa itu? Iman, bertakwa iman kepada keyakinan. kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. artinya jadi sebenarnya kalau takwa masih kata general dan umum istilahnya. Sebenarnya masih berlaku ya takwa. Mana semangat tuh? Mana semangat tuh? Keren, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Monggo silakan kepala sekolah dan PP Pak Saifullah untuk kembali menempati kehadirannya, atas kerelaannya juga untuk membagi waktu di sini. Jadi demi kebaikan bersama, alhamdulillah acara untuk penerapan visi dan misi dan perubahannya sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dari awal sampai dengan akhir. Semoga ini semua menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang untuk perubahan kebaikan bersama. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
visi dan misi dan perubahannya sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dari awal sampai dengan akhir. Semoga ini semua menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang untuk perubahan kebaikan bersama. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.